dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2023 di lingkungan pemerintah Kecamatan Besuk dimulai. Berikut kami bacakan petugas pada hari ini. Bertindak selaku Inspektur Upacara Haji Abdul Bari SH MSI, Camat Besuk. Komandan Upacara Samsul Hadi SH, Staf Kecamatan Besuk. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mustain Bila, Staf Kecamatan Besuk. Pembaca ikrar Muhammad Ghafur, Kasih Tertib Kecamatan Besuk. Pembaca doa Ustadz Wira Sudrajat, Staf Kecamatan Besuk. Pembawa acara Sri Hidayati SH, Staf Kecamatan Besuk. Ajudan upacara Samsul Wijaya, Staf Kecamatan Besuk. Perwira upacara Ali Wafa, Staf Kecamatan Besuk. Pembirama Niwati SH, Staf Kecamatan Besuk. Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2023 di lingkungan pemerintah Kecamatan Besuk dimulai. Komandan upacara mengambil tempat yang telah disediakan. Camat Besuk selaku Inspektur Upacara memasuki tempat upacara. Bol, acara siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Ada Inspektur Upacara. Bang! Rep! Rep! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 2 Oktober 2023. Siap? Laksanakan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Menghentikan kita mulai. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan teks ikrar. Lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan ikrar siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi,
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2023, atas nama bangsa Indonesia, Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Balik tepat. Balik kanan. Gerak. Dan maju. Dan Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Berap. Yang kami hormati Bapak Kapolsek baru, Bapak Suharyono, gantinya Pak Kandi. Selamat bergabung Bapak dengan wilayah kantor kecamatan Besuk. Yang kami hormati Bapak Dan Damil, alhamdulillah sudah hadir. Kepala Dinas Instansi, Bapak Kepala Desa, alhamdulillah juga hadir. Rekan-rekan kasih, Kasubag, karyawan-karyawati kantor kecamatan Besuk, rekan-rekan Sekdes perangkat desa, Ibu Dokter, pendamping PKH, Panwas Kecamatan Besuk. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat melakukan upacara peringatan dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti upacara bendera dalam rangka peringatan Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023. Pancasila sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa Pancasila itu adalah yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar negara, sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagai pandangan hidup, sebagai idoli bangsa. Negara lain tidak punya dasar falsafah, fondasi yang sudah mengakar
yang sejak dulu memang sudah ada nilai-nilai Pancasila, tapi baru dikumandangkan, dikenal orang sejak tanggal 1 Juni 1945. Tapi sebelumnya nilai-nilai dasar Pancasila itu sejak nenek moyang kita itu sudah ada. Terbukti kan, ada di situ ada animisme, dinamisme, ya, ada gotong royong. Semuanya sudah mengakar, sehingga dengan adanya Pancasila, alhamdulillah, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang kemarin pada waktu dirumuskan dengan berbagai macam rumusan Pancasila. Ada rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin, ada rumusan Pancasila menurut Pak Karno, ada rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang bunyinya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya kita kembali kepada rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Seandainya para founding fathers kita, para pendiri negara kita, Pak Karno, Pak Hatta, itu tidak mengakomodir usulan dari tokoh-tokoh yang ada di wilayah timur, Papua, Maluku, Bali, tetap dengan ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, insya Allah NKRI dari Sabang sampai Merauke tidak akan utuh. Mungkin ada yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah dengan tokohan beliau, founding fathers kita Pak Karno, Pak Hatta, dengan kenegarawanannya akhirnya sepakat untuk mengesahkan Pancasila karena beliau sebagai ketua PBKI pada waktu itu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sepakat 7 kata setelah ketuhanan itu dicoret. Alhamdulillah, Tuhan yang Maha Esa menurut berbagai agama, tentunya ketuhanan yang Maha Esa secara global. Tuhan yang Maha Esa menurut orang Islam itu Allah. Tuhan yang Maha Esa menurut agama lain tentunya beda dengan keyakinan kita. Di Al-Quran dan hadis sudah jelas Tuhan yang Maha Esa di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, di surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Cocok kan ya? Cocok sekali. Kemudian di sila ketuhanan yang Maha Esa tidak memaksakan agama dan kehendak kepada orang lain. Ini yang bisa mempersatukan semua unsur yang ada di Indonesia. Di surat Al-Baqarah jelas, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ini kan seiring sudah. Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus saling tolong menolong sesama. Di hadis sudah jelas. Insyaallah yang lulusan pondok pesantren ini sudah tahu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sudah hendak saya akan urai semuanya. Yang penting Bapak Ibu sekalian, dalam berbangsa dan bernegara kita ikuti Pancasila. Dalam kehidupan kita sebagai umat Islam tentunya punya pegangan lain. Apa? Al-Quran dan tapi Al-Quran, hadis dan Pancasila sudah seiringan. Ada hubungannya kan Pancasila dengan apa yang ada di kandungan isi Al-Quran dan hadis. Tidak usah saya urai semuanya, rupanya ini takut ada yang sarapan ini. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Di hadis Quran, hubul waton minal iman. Di Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas sekali sudah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, kita dalam setiap kegiatan pemilihan kepala desa, pemilihan ketua OSIS, pemilihan organisasi lembaga, kita harus apa? Tidak lepas dari sila keempat. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Jelas sudah. Terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh. Kita harus berbuat adil kepada agama. Jika seorang akan memutuskan suatu perkara,
i'dilu katanya, berbuat adillah kamu. Wa aqrabat littaqwa, karena adil itu mendekati kepada ketakwaan. Tidak saya sampaikan semuanya ya, hanya pinggir-pinggirnya saja, sudah biar tidak lama, makanya tidak saya baca. Ya, terakhir tanggal 5 setelah Jumat, saya mohon kepada desa terutama yang ada di pinggir jalan supaya menyambut kirap pemilu, supaya apa, pemilu yang akan datang ini sukses, biar hak pilih yang sudah punya hak pilih umur 17 tahun ke atas walaupun belum punya KTP ini bisa. Silakan besok Kidul, Sumur Dalam, Gen Kecil, Bago, tolong habis Jumatan nanti surat menyusul supaya menyambut. Mungkin punya shot kecil, tidak apa-apa sudah. Ini dalam rangka apa? Mensukseskan penyelenggaraan pilihan legislatif di tanggal 14 Februari 2024. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Marilah sejenak kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad وتقصدنا بحمد الله سبحانه وتعالى أتقول النبي رسوله وأنتم الخير ربنا لا تحملنا بشرنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ولا تنصرنا على القوم الكافرين اللهم توفنا على والبلاء والمصيبة والوباء والفحشاء والمنكر وسيئة المختلف والشهادة إجابنا ما ذكر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة واجعل هذه الخلفة الخلفة طيبة مباركة القبور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا كما أغفر يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara oleh Komandan Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan